pendapat yang mengatakan mutlak perempuan boleh menjadi hakim itu fasad. Tatawurul wa'il insani ladal mar'ah. Sekarang itu perempuan berkembang. Ya, innal mar'ata fi asrina takhtalifu amma kanat alaihi fil madhi. Berbeda dengan masa lampau. Saya rasa Anda mengatakan itu juga perlu data empiris tentang hal itu, tentang bahwa perempuan zaman dulu tidak lebih cerdas dengan perempuan zaman sekarang. Ya fakta, makanya jangan jadi hakim itu perempuan, karena jangan sampai semisal yang dihakimi itu adalah keluarganya, maka akan ada kecenderungan akan mendukung kepada keluarganya itu. Anda mengatakan perempuan itu boleh jadi saksi, ya, sehingga dia itu boleh menjadi kodi. Berarti perempuan menjadi hakim harus 2 orang, karena syarat menjadi saksi itu harus 2 orang. Jelas bahwa perempuan itu diperbolehkan dalam saksi, berarti juga diperbolehkan dalam kodok, bukan ya, masalah jumlahnya. Terus moderator, coba sinkronkan kenapa syahadah boleh, sudah boleh juga kodinya. Larangan seorang perempuan menjadi hakim dengan pertimbangan ikhtilat itu tidak relevan. Karena yang bisa menjadi subjek hukum itu adalah laki-laki, bukan perempuan. Ya. Dia tidak baca undang-undang ini kayaknya nih. Pak, dia katakan perempuan tidak punya hak, dia baca undang-undang dia ini. Saya tadi mengatakan, undang-undang itu muncul, undang-undang dilarang. Mari kita masuk kepada babak yang kedua, yaitu sesi debat dan bidasan. Kami persilahkan kepada tim pro terlebih dahulu untuk menyampaikan argumen tambahan ataupun serangan kepada tim lawan. Diberi waktu selama maksimal 10 menit dan tim lawan boleh memberikan interupsi maksimal 15 detik setelah tim pro berbicara selama 1 menit. Jadi batas waktu antara interupsi dengan interupsi selanjutnya harus ada jeda minimal 1 menit. Paham ya? Untuk itu kami serahkan kepada tim pro, dan yang mau interupsi langsung saja bicara. Oke. Silakan. Interupsi moderator. Begini. Tapi sedikit sebentar. Ketika kita mau melakukan interupsi, ketika kita membutuhkan waktu 1 menit lewat. Kalau misal interupsi kita berada di tengah-tengah, itu kan akan jauh lagi pembahasan. Ya, bicara saja, nanti dikondisikan. Ribet sekali. Ya, silakan tim pro. Jadi sanggahan terhadap tim kontra, singkat saja, bahwa tim kontra tadi menukil hadis sebagai landasan untuk mendiskriminasi perempuan, bahwa perempuan tidak bisa menjadi seorang hakim dalam peradilan. Hadisnya adalah ma'aflaha qaumun wallau amrohum imra'atan. Riwayat yang lain ada tapi maknanya sama, bahwa dalam membaca hadis itu jangan hanya memahami terjemahannya atau secara teks, ya. Kita perlu mengetahui asbabul wurud daripada hadis itu. Interupsi. Belum. Ya, kalau saya tadi bacakan landasan dari kitab, ya. Sekarang kita bicara tentang sejarah. Ya. Iya. Gini. Saya tidak mau bahas tentang agama saat ini dulu. Kita ke pengetahuan umum dulu, ya. Nah, sejarah membuktikan bahwasannya dulu Stop, waktu habis. Maksimal waktu interupsi itu 15 detik. Harap disampaikan secara singkat dan efektif, jangan bertele-tele. Silakan lanjut. Baik, ya, jangan dipotong dulu, nanti salah paham, oke? Ada asbabul wurudnya, belum dibaca asbabul wurudnya. Asbabul wurud bahwa la yufliha qaumun wallau amrohum imra'atan annahu istidlalun fi ghairi maudhihi. Kontra ini menggunakan dalil bukan pada tempatnya, ya, bukan pada tempatnya. Inna siyaqal hadits yadullu ala annahu mim babil ikhbari wal bisyarati bizawali mulki Kisra. Ini hanya memberitakan kabar gembira. Rasulullah memberikan kabar gembira kepada para sahabat akan runtuhnya negeri Kisra, bukan masalah mengumumkan perempuan itu bahkan sampai sekarang tidak bisa menjadi hakim. Seperti itu.
Kalau mengenai tentang sejarah, Anda yang tidak paham sejarah, bahwa Sayyidatina Aisyah pernah melawan Sayyidina Ali bin Abi Thalib dalam perang Jamal, di situ yang memimpin adalah Sayyidatina Aisyah. Kalau alasannya perempuan itu tidak bisa menduduki kedudukan sebagai peradilan hakim dengan landasan itu sangat mengkhawatirkan, Aisyah ini dalam peperangan itu lebih mengkhawatirkan daripada sekedar qada keputusan seperti itu. Masih ada tambahan? Oke, langsung saja. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan pada malam yang sangat berbahagia ini. Mari kita aplaus untuk semua peserta dulu. Baik, begini ya. Yang saya pahami pertama kali dari mendengar apa yang disampaikan oleh tim kontra, yang paling pertama saya pahami adalah bahwa tim kontra tidak menguasai konsepnya. Buktinya hadisnya dibaca terbata-bata, ya, masih mengeja, betul tidak? Ya, betul ya? Ya, oke. Nah, kemudian yang kedua, tim kontra ini dia tidak menjelaskan secara detail maksud daripada hadis tersebut. Jadi ada indikasi tim kontra ini dia kaum tekstualis, dia cuma paham teks saja, tanpa mampu untuk memahami makna kandungan daripada hadis tersebut. Sedangkan dalam debat itu bukan cuma teks saja, tapi kandungan yang harus dipahami. Kenapa kandungan harus dipahami? Karena yang mau didengarkan itu perkataannya ulama, bukan pendapat Anda. Gitu ya? Oke, silakan ya. Ya, saya rasa tadi saudara saya yang di sebelah kiri tadi ini sudah menjelaskan, ini ditemukan di dalam kitab Syarah Az-Zarkashi. Jadi bukan kami yang memaknai secara tekstual, tapi kami membacakan, kami menjelaskan apa yang dijelaskan oleh ulama. Oke, sudah ya. Nah, itu klaim. Oke lah, kemudian yang ketiga, saya lanjut saja yang ketiga. Di awal pembahasan dia angkat satu ilat kenapa perempuan tidak berbeda dengan laki-laki, yaitu naqisul akli. Kemudian kita sampaikan bahwa naqisul akli di sini mailul qalbinya, artinya dia lebih mendahulukan perasaan dibandingkan keilmuannya ketika memutuskan sesuatu. Di awal pembahasan dia mengatakan seperti itu, namun di akhir pembahasannya ketika menerapkan contoh perbandingan antara syahadat, kenapa satu laki-laki itu sebanding dengan dua orang perempuan, dia justru mengatakan begini, kenapa itu perempuan dua sedangkan laki-laki satu? Karena perempuan itu pelupa, sedangkan laki-laki tidak. Artinya dari penjelasan pertama yang dia katakan adalah mailul qalbi, berbeda dengan penjelasan dia sendiri yang kedua, di mana dia katakan bahwa perbedaan naqisatul akli yang dimaksud naqisatul akli adalah dia merupakan orang yang sering lupa. Nah, itu yang saya bantah dari hal yang disampaikan oleh tim kontra. Oke, masih ada waktu, mau ditambahkan atau selesai? Oke, jadi tim kontra tadi ini menjelaskan minta. Saya mungkin sekedar minta saja karena tadi disinggung oleh tim kontra dan saya yakin dia tidak paham secara utuh terkait sejarah daripada hadis tersebut, dan sebenarnya kami mampu untuk menjelaskan, tapi karena dia lebih dahulu mau untuk menjelaskan, nah silakan dipersilakan dulu untuk menjelaskan, nanti kalau beda ya baru bisa kita bantah. Itu saya anggap dari pro ini sudah mengakhiri dari babak debatnya, dan interupsinya sudah tidak interupsi lagi dari tim kontra ya, tidak ada ya. Nah, berarti cuma dua kali interupsi, dan sebenarnya batas interupsinya sampai 4 kali, berarti kurang cermat ya dalam memahami apa yang dijelaskan oleh tim kontra. Nah, kita lihat bagaimana selanjutnya tentang argumen yang akan dibacakan oleh tim kontra. Saya akan berikan waktu kepada mereka tim kontra untuk menjelaskan argumen tambahan dari argumen yang pembuka tadi, ataupun bisa menjelaskan argumen serangan kepada tim
pro. Kami berikan waktu 10 menit dan tim pro bisa memberikan interupsi. Silakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Tadi dari saudara tim pro tadi menjelaskan bahwa mereka ini mengutip pendapat ulama Ibnu Jarir At-Tabari yang memutlakkan bahwa perempuan boleh menjadi qadhi, boleh menjadi hakim. Itu secara mutlak. Nah, dikarenakan mereka beralasan bahwa ketika seseorang itu sudah boleh menjadi mufti, maka dia sudah boleh menjadi qadhi. Ya, seperti itu. Kami di sini menjelaskan di dalam kitab Al-Hawi Al-Kabir, wa dalilu ala fasadi ma dhahaba ilaihi qauluhu ta'ala ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din. Ini di dalam kitab Al-Hawi Al-Kabir mengatakan bahwa pendapat yang mengatakan mutlak perempuan boleh menjadi hakim itu fasad. Nah, dalil fasadnya pendapat mereka ini itu disanggah oleh ayat ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din. Ini bukan kami memanai sendiri ya, ini di dalam kitab. Yakni artinya bagaimana? Fil akli war ra'i. Jadi bima lallahu ba'dahum 'ala ba'din yakni fil akli war ra'i. Falam yajuz ayyukimna 'alar rijali. Maka perempuan itu tidak boleh menguasai laki-laki. Dia tidak boleh qawam di atas para laki-laki. Nah, ini bukan, sekali lagi ini bukan kami yang memaknai, tapi ini dari ulama. Wa qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma aflaha qaumun asnadu amrahum ila imra'atin. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, akhiruhunna min haitsu akharahunna Allahu. Langsung saya interupsi ya, tidak usah lama-lama saja. Jadi dia tadi baca ayat ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din ila akhiril ayat. Jadi saudara yang ada di samping saya, kami juga punya dalil bahwa sasaran daripada ayat tersebut ialah innama qarrarat dzalika fil hayati zaujiyah, dalam permasalahan keluarga. Kemudian ada ayatnya, yadulluna ala annal murada al-qawamatu alal usrati. Jadi ruang lingkup daripada ayat ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din itu cuma terbatas pada al-usra, tidak masuk dalam pembahasan kita. Ya, tanggapi. Saya rasa saudara di sini kurang luas membaca kitab ya. Di sini di dalam kitab tafsir Al-Baidawi dikatakan, langsung kita mengarah kepada tafsirannya saja. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i yuqimuna 'alaihinna qiyamal wulati 'ala ra'iyati. Nah, bisa dimana situ 'ala ra'iyati wa 'alla dzalika bi amrayni wa habiyyin wa kasbin. Faqala bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din bisababi tafdilihi ta'ala ar-rajula ar-rijala 'alan nisa'i bi kamalil aqli wa husni tadbiri. Jadi tidak hanya terbatas kepada lingkup kekeluargaan saja sebagaimana yang dijelaskan tadi, tapi luas. Ini dijelaskan di dalam kitab tafsir Al-Baidawi, yaitu luas kepada masalah kepemimpinan. Ya. Jadi kami lanjut lagi tentang sanggahan kami. Itu kan tadi berdasarkan penolakan kami menggunakan ayat dan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dilanjut lagi masih di dalam kitab Al-Hawi Al-Kabir, wali annahu lamma mana'aha naqsul unuthati min imamatis salawati ma'a jawazi imamatil fasiki kanal man'u minal qada'i alladhi la yasihu minal fasik aula. Nah, larangan laki perempuan itu menjadi imam bagi laki-laki, wali anna naqsul unusah, karena kekurangan perempuan di sini itu kan dia menghalangi, membuat si perempuan ini tidak boleh mengimami laki-laki di dalam sholat. Ma'ajawazi imamatil fas. Oke, saya bantu lagi ya, saya bantu lagi. Oke, interupsi kedua ini ya, boleh ya. Jadi bukan kami yang kurang baca, cuman penafsiran al-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i ketika dimasukkan dalam ranah ar-ra'iyah, maka banyak ulama yang permasalahkan itu. Sehingga banyak kitab-kitab tafsir lain yang mencoba mengkaji. Kenapa dikaji? Karena kalau kita mutlakkan ini ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i dalam segala lingkup, oke ya. Ya, oke. Ya. Kami lanjut lagi. Kan tadi dianggap di sini kembali kepada pendapat interupsi ketiga, langsung interupsi ketiga ya. Oke. Masih ada.
tenang saja. Yang 4 kali, tenang saja. Ya, singkat. Berarti kalau dia memaksakan untuk ro'iyah, ayat ini untuk ro'iyah, maka dia menutup ruang untuk perempuan. Ya, saya menutup ruang karena dalilnya jelas. Ya, dari ayat dan dari hadis Rasulullah SAW. Kemudian menanggapi tadi yang pengantar tadi ini saudara kami itu mengatakan kenapa si perempuan ini boleh menjadi qadhi, karena dia boleh menjadi mufti. Kan seperti itu. Wa amma jawazu futiyaha wa syahadatiha fali annahu la wilayata fihima. Ini di dalam kitab Al-Hawi Al-Kabir lagi ya. Wa amma jawazu futiyaha wa syahadatiha fali annahu la wilayata fihima falam tamna minhuma al-unusatu wa in mana'at minal wilayati. Wa kadzalika seperti itu. Jadi itu sanggahan kami kepada saudara yang mengangkat pendapat Ibnu Jarir At-Tabari bahwa karena seorang itu boleh menjadi mufti, maka boleh menjadi qadhi. Ini sanggahannya di sini di dalam kitab Al-Hawi Al-Kabir. Ada tambahan? Kemudian kan tadi diangkat, kan saudara kami tadi yang pertama menjelaskan bahwa perempuan itu kenapa dia dilarang oleh para ulama untuk menjadi qadhi, karena kadang membawa perasaan, ya, terlalu cepat baper. Mana tadi ini kitabnya? Mohon maaf. Interupsi. Ini ya. sebenarnya mendiskriminasi perempuan secara mutlak ya. Tidak ada masalah. Langsung intinya. Oke. Tatawurul wa'il insani ladal mar'ah. Sekarang itu perempuan berkembang. Ya, innal mar'ata fi asrina takhtalifu amma kanat alaihi fil madhi. Berbeda dengan masa lampau. Faqad ta'allamat waqtasabatil katsira minal khabarat, banyak sudah belajar wa fil alamil yauma qarabatu 20 mar'atan hunna fil marakizil ulya lil qiyadati fi biladihinna. Berbeda dengan masa yang lalu. Kemudian pendapat-pendapat Anda tadi itu sangat bertentangan dengan zahir Al-Qur'an, di mana qassu alaina al-Qur'anu qissatan imra'atin qadat qaumaha afdala ma takunul qiyadata wa hikmatuhum a'dala ma yakunul hukmu wa tasarrafat bi hikmatin wa rusdin ahsana ma yakunut tasarrufi wa najwan bi husni ra'yiha min at-tatawuri tilka hiya balqis allati dzakarallahu qissataha fi suratin namli. Ya, kan tadi dikatakan jangan disamakan zaman dulu dengan sekarang. Ya. Begini, saya rasa Anda mengatakan itu juga perlu data empiris tentang hal itu, tentang bahwa perempuan zaman dulu tidak lebih cerdas dengan perempuan zaman sekarang. Saya rasa Anda perlu data empiris untuk itu. Kemudian saya menantangnya begini, kan Al-Quran sendiri yang mengatakan bahwa perempuan itu dia secara akal kurang daripada laki-laki. Itu Al-Quran yang mengatakan, dan Al-Quran itu saya rasa kita sepakat semua solihun likulli zaman. Ya. Tambahan sedikit juga. Melanjutkan tadi ya tepuk tangan dulu. Ya, melanjutkan tadi kenapa perempuan itu pembaperan, perempuan itu selalu saja mailul qalbi. Dijelaskan di dalam kitab Durus Syekh Hamdul Muhammad. Di sini walladzi yutarajjahu huwal qaulul awwalu li dhahiril hadis. Dikuatkan pendapat ini bahwa li'annal mar'ata tadakhulu 'alaiha al-'atifah, karena memang perempuan itu bersifatnya atifah, selalu pembaperan, ya, bawa perasaan selalu, wa taglubu ar-rahmah, dan memang penuh kasih sayang. Makanya itu ibu-ibu itu ya penuh kasih sayang kepada anaknya, karena memang fakta ini, ya, fakta. Makanya jangan jadi hakim itu perempuan, karena jangan sampai semisal yang dihakimi itu adalah keluarganya, maka akan ada kecenderungan akan mendukung kepada keluarganya itu. Mailul qalbi, ya, seperti itu. Kemudian wa yadkhuluha an-nisyan, ya, selalu lupa, itu saja. Tambahan lagi. Ya. Baik, di dalam kitab Tuhfatul Mustahaj fi Syarhil Minhaj, ya, itu dijelaskan qauluhu fala tuwalla imra'atun walau ila akhir fihi isyaratun ila raddi ala Abi Hanifah haitsu jawazahu hina idzin wa ala bani Jaririn at-Tabari haitsu jawazahu mutlaqan. Ya. Kitab Tuhfatul Muhtaj. Mungkin Anda ngerti artinya ya, karena Anda lebih di atas daripada kami. Lalu sedikit lagi, ya, ini masalah kecenderungan perempuan
Ya. Kenapa perempuan itu mailul kolbi? Ya. Bung Rocky Gerung itu mengatakan, ya, bahwasanya perempuan dalam memutuskan hukum itu menggunakan ethic of care. Beda dengan laki-laki. Laki-laki menggunakan ethic of right. Sehingga pembuktian keadilan laki-laki itu berdasarkan dengan hukum, bukan dengan perasaan. Sedangkan perempuan untuk membuktikan keadilan seorang perempuan itu berdasarkan perasaan, bukan dengan hukum yang berlaku. Sehingga kalau seorang laki-laki itu kapan dia mengetahui tentang suatu keadilan? Ketika dia tahu hukum. Kalau perempuan tanpa tahu hukum dia tahu tentang keadilan karena melalui perasaan. Ya, sayang sekali waktu 10 menit yang telah diberikan memang dimanfaatkan sebanyak 10 menit untuk bicara. Ini dari sisi bahasan ini telah selesai, tapi sebagai kebijakan pribadi melihat yang masih banyak yang perlu disampaikan, saya anggap masih banyak yang perlu disampaikan oleh tim pro maupun tim kontra. Jadi saya lanjut babak bidasan ini dengan tahap kedua kepada tim pro. Semua yang ingin disampaikan tadi harap disampaikan dengan singkat dan efektif, jangan terlalu bertele-tele. Kemudian masih diberikan kesempatan kepada tim kontra untuk interupsi sebanyak 4 kali. Ya, jadi waktu normal telah selesai, sekarang extra time-nya. Oke, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja. Jadi pendapat-pendapat yang dilontarkan oleh pihak kontra tadi bertentangan dengan Al-Quran itu sendiri, di mana Raja Balkis yang ada di zaman Nabi Sulaiman itu adalah seorang pemimpin Ratu Saba, ya. Terus banyak dalil dari kami di mana perempuan itu boleh sebagai hakim pokoknya. Yang pertama, huwa anna kullaman takunu indahu qudratul fasli fi qadayan nasi. Seseorang yang memiliki kemampuan memutuskan terhadap manusia, yakun hukmu jaizan, hukumnya itu boleh-boleh saja. Dalil yang kedua, al-mar'atu yajuzulah an takuna muftiyatan, boleh jadi mufti, fa yuqasul qada'u alal ifta bijamin, ada jami, ada yang mengumpulkan antara keduanya bahwa anna kullam minhuma mudhhirul lil hukmi syar'i, bisa menampakkan hukum syariat, fa yajuzu an takuna qadiyatan. Terus dalil yang ketiga, qiyasul qada'i alal hisbah, perempuan itu anna Umar bin Al-Khattab, ini ya sahabat Umar bin Khattab itu wallam ru'atan kanat asyifa wilayat al-hisbati ala suq, pernah mengaku, ada seorang perempuan di zaman Umar mengaku memiliki wilayah hisbah, ya, terhadap di pasar, dan itu diakui oleh Umar bin Khattab. Itu dalil yang ketiga. Dalil yang keempat adalah annahu tsabata anna syar'a a'ta lil mar'ati haqqal wilayati ala baiti zawjiha, ya. Dalil yang kelima, qiyasul qada' ala syahadah, dikiaskan qada' terhadap syahadah, persaksian, di mana persaksian itu sepakat para ulama dan berlandaskan juga ayat, tak usah dibacakan ayatnya, bahwa perempuan itu boleh-boleh saja menjadi saksi, sehingga dikiaskan terhadap bahwa perempuan itu bisa saja menjadi qadhi. Itu dari saya. Interupsi. Ya. Anda mengatakan perempuan itu boleh jadi saksi, ya, sehingga dia itu boleh menjadi qadhi. Berarti perempuan menjadi hakim harus 2 orang, karena syarat menjadi saksi itu harus 2 orang. Enggak akli, ya, itu dalilnya seperti itu sebenarnya, ya. Kalau dalil saya mengatakan di sini dalil jelas bahwa perempuan itu diperbolehkan dalam saksi, berarti juga diperbolehkan dalam kodok, bukan ya, masalah jumlah. Terus moderator, coba sinkronkan kenapa syahadah boleh, sudah boleh juga kodinya. Coba jelaskan kami supaya akal kami menerima. Baik. Kalau tadi Anda mengatakan ini yang dikatakan oleh ulama, seperti pendapat-pendapat Anda, ini juga dikatakan oleh ulama, ya, bahwa dalam Kitabun Nizamil Qada'i fil Fiqhil Islami halaman 123 itu juga dikatakan bahwa syahadat itu thabitatul lil mar'ati binassil Qur'anil Karim wastashhidu syahidaini min rijalikum fa illam yakuna rajulaini farajul wa mar'atani mimman taradawna minasyuhada fayathbutu laha wilayatul qada'i bitoriqil qiyas, dari bentuk kias. Ya, itu yang saya tanyakan, bagaimana bentuk kiasnya itu ya. Saya rasa gampang dipaham toh. Sebenarnya Anda yang tidak jelas maksudnya bagaimana itu pertanyaan Anda. Kan begini, kan di situ dikatakan ala toriqil qiyas. Nah, itu yang dijelaskan toriqul qiyasnya bagaimana? Karena saya punya dalil di sini membantah wa amma jawazu futiha wa syahadatiha fali annahu la wilayata fihi ma
falam tamna minhuma al-unusatu. Oke, di situ coba jelaskan ulang mengenai tentang syahadat boleh tapi kodok tidak boleh. Jangan dulu suruh jelaskan ulang. Ini sesinya interupsi. Kemudian interupsi saya dulu jawab ya, kemudian Jangan dulu. interupsi ya. Oke, 5 dalil tadi hanya 1 yang Anda tolak, 4 yang lain tidak. Itu dari saya, mungkin dari anggota di samping saya bisa menambahkan. Oke, gini ya. Saya mau, jadi judul adalah kedudukan perempuan sebagai hakim dalam sistem peradilan. Tentulah yang kita maksud adalah pada zaman ini. Terkait mailul kolbi, menurut kami sistem peradilan di Indonesia itu tidak otoriter. Ada namanya hakim ketua, ada namanya hakim anggota. Maksudnya apa? Setiap keputusan yang dihasilkan oleh Dewan Hakim itu bukan keputusan sendiri semata, akan tetapi merupakan keputusan hasil musyawarah daripada hakim-hakim tersebut. Sehingga kekhawatiran akan adanya mailul kolbi itu akan hilang sendiri, karena hasilnya diputuskan berdasarkan musyawarah, tidak ada lagi kepentingan pribadi. Oke, silakan. Ya. Kalau memang sistem hakim di Indonesia itu harus melalui musyawarah, berarti tidak boleh langsung diputuskan perempuan boleh jadi hakim, karena di situ ada campur tangan laki-laki, tidak sepenuhnya perempuan. Kalau laki-laki bisa sepenuhnya dia itu laki-laki di situ musyawarah. Hakim itu orangnya. Iya. Jadi kalau bukan laki-laki ya perempuan. Enggak gini. Nanti posisinya mau dia menjadi hakim anggota, mau dia jadi hakim ketua, tergantung bagaimana dia memenuhi syaratnya. Kan gini. Dari tim kontra waktu. Silakan lanjutkan. Oke, lanjut ya. Begitu. Kemudian sekali lagi saya minta tim kontra memperjelas, nanti ketika kesempatannya memperjelas yang dimaksud dengan naksul akli ini kemana, larinya kemana, ya? Apakah betul-betul larinya adalah mailul kolbi daripada perempuan itu? Apakah memang perempuan lebih mendahulukan perasaannya dibandingkan akal sehatnya, atau dia larinya kepada karena perempuan itu naksul akli, memang sering lupa, ya? Karena sudah menjadi kenyataan bahwa Menteri Susi itu merupakan menteri yang berani membakar, menenggelamkan kapal. Tidak ada menteri perikanan yang berani begitu, ya. Oke. Ya, tidak, ini contoh saja. Nah, artinya contoh membantah bahwa tidak selamanya dong perempuan itu mendahulukan perasaannya dibandingkan pengetahuannya. Banyak sekali contoh di Indonesia, orang-orang perempuan yang tetap berada di garis lurus dan menyampingkan urusan pribadinya, seperti ya Najwa Shihab termasuk juga. Oke. Ya itu mungkin dari saya. Masih ada tambahan waktu ya? Masih ada 2 menit. Kalau masih ada silakan ditambahkan, kalau tidak ada kami akhiri. Terus jangan juga memutlakkan semua perempuan naqisatul akli. Lagi-lagi Balkis, di dalam Al-Quran surah An-Naml, di situ cerita dalam ayat itu Balkis akan diserang oleh tentaranya Nabi Sulaiman. Balkis meminta musyawarah kepada penduduknya, menterinya dan lain sebagainya, dan menteri-menterinya ini mengatakan kami kuat, kami punya banyak anggota untuk membasmi tentara Sulaiman. Tapi Balkis itu memberikan keterangan yang berbeda dengan mereka, tidak menerima, dan itu diterima oleh menterinya. Itu menandakan bahwa tidak semua perempuan itu naqisatul aklin, bahkan banyak di antara mahasantriwati yang lebih pintar daripada mahasantri putra. Banyak juga termasuk interupsi dulu. Ya, silakan. Interupsi tentang Balkis tadi ya. Sudah berapa kali ya? Keempat menit. Iya. Keempat ya? Oke. Ya.
interupsi tentang Balkis tadi ya. Dari mana Anda tahu bahwasanya keputusan yang dikeluarkan oleh Ratu Balkis itu tidak berdasarkan mailul qalbi? Tadi sudah mau dibacakan dalilnya ya? Oke, mau dibacakan dalilnya. Dengan menterinya. Mau dibacakan dalilnya. Sebenarnya saya sudah bacakan tadi, cuman Anda tidak memerhatikan. Yu'akkidu ma dhahabna ilaihi fi hadzal hadisi khassatan annahu law ukhidha ala umumihi la arada dhahirul Qur'an, di mana Al-Qur'an qissatan imra'atan qadat qaumaha afdhala ma takunul qiyadata, sangat menuntun umatnya dengan tuntutan yang baik, wa hikmatuhum a'dalu ma yakunul hukma, dan hukum hikmah dari yang diberikan atau kebijakannya Balkis kepada mereka itu sangat a'dal, lurus. Wa tasarrafat bi hikmatin wa rusydin, dia Balkis itu dengan kecerdasannya memberikan penjelasan kepada rakyatnya. Wa najau bihusni ro'iyah, dan dengan bihusni ro'iyah mereka semua umatnya selamat minat tawarruti fi ma'rikatin khosiratin, di dalam kerugian. Yahlaku fiha rijalu, di mana laki-lakinya di situ akan binasa, wa tadhabul amwalu, hartanya akan binasa, wala yajnuna min wara'iha syai'an. Itu dalil kami, makanya dengar dari penyampaian kami. Ya, saya kira waktu untuk memaparkan argumen sudah habis untuk tim pro. Tapi sebelum kita lanjut kepada tim kontra untuk memaparkan argumen tambahannya, saya ingin menyampaikan kepada para hadirin bahwa ada instruksi dari kita dilarang untuk maklum, jika ingin memberikan apresiasi, berikan apresiasi yang berat dan sopan santun sesuai dengan cara yang masing-masing. Bagaimana pembahasan malam hari ini? Paham ya? Karena setelah ini akan ada sesi yang diberikan kepada para hadirin untuk mengajukan pertanyaan, atau boleh juga mendebat kepada para peserta. Jadi silakan dipersiapkan masing-masing. Selanjutnya kami akan berikan kesempatan kepada tim kontra untuk memaparkan bidasannya, kemudian bisa dari tim pro untuk mengajukan interview. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Kan kami dari awal sesi tadi ini kami sudah menjelaskan banyak daripada qaul-qaul ulama tentang kenapa si perempuan tidak boleh menjadi hakim, dan banyak pertimbangannya. Di antaranya tadi sudah kami jelaskan ayat yang menjelaskan bahwa perempuan itu nakisatu aklin. Ini juga sekaligus menjelaskan permintaan saudara kami yang meminta memperjelas nakisatu aklin itu seperti apa. Nah, kan ayat menjelaskan fa illam yakuna rajulaini farajulun wa imra'atani mimman taraduna minasyuhada'i an tadilla ihdahuma fatudzakkira ihdahuma al-ukhra. Fa asyara subhanahu wa ta'ala ila katsirin nisyaniha wa ghalatiha. Jadi naqisatul aklinya itu mengarah kepada katsirin nisyaniha. Katsirin nisyaniha wa ghalatiha, katsiri ghalatiha, banyak lupanya. Jadi perempuan itu sering lupa. Wa ghalatiha, dan sering salah. Ini fa asyarallahu ya. Fasyara subhanahu wa ta'ala melalui ayat fa'ilam yakuna ila akhir. Kemudian tentang mengenai tentang mailul qalbi itu ada pada pertimbangan lain. Jadi perempuan itu bisa mailul qalbi dan bisa penyebabnya karena naqisatul akli. Jadi tidak satu paket. Jadi berbeda, ada mailul qalbi dan ada naqisatul akli. Nah, seperti itu. Kemudian kalau memang itu ditentang, sekalipun sebenarnya penentangannya tidak jelas juga, ya, itu dikatakan di dalam kitab Mughnil Muhtaj, pertimbangan perempuan itu tidak boleh menjadi hakim itu bukan cuma itu, tapi pertimbangannya juga adalah liyatafarragha wa yatamakkana min mukhalatatir rijali fala tasihhu wilayatu imra'atin lima fis sahihi la yuflihu qaumun ila akhir. Itu ada pertimbangannya karena bisa bercampur dengan laki-laki dalam satu tempat. Kemudian juga akan perempuan itu al-aurah, memandang perempuan kan al-aurah, kan seperti itu. Itu pertimbangannya juga kenapa perempuan itu kata para ulama tidak boleh menjadi hakim, selain daripada pertimbangan-pertimbangan yang lain yang tadi. Jadi jangan hanya melihat satu aspek saja, tapi kita perlu mempertimbangkan aspek-aspek yang lain. Seperti itu. Saya mau tentang dari undang-undangnya. Saya introduksi dulu. Oke. Bagaimana ya? Ya, berarti kalau terkait aurah itu berarti dalam peradilan ketika tersangka atau saksinya adalah perempuan,
Ini bisa menimbulkan masalah. Tadi kenapa hakim tidak boleh menjadi hakim dengan pertimbangan adanya ikhtilat antara perempuan dengan laki-laki? Berarti ikut juga. Ya, di negara kita tidak ada jaminan di dalam ruangan itu tidak mukhalat atau tidak ada jaminan. Ya tidak ada jaminan ya tentang hal itu. Ya kenapa pakai dalil itu? Artinya kan tadi ditentang bahwa kalau tersangkanya perempuan, kita jangan di dalam ruangan tidak hanya hadir tersangka. Tidak hanya tersangka yang hadir. Ya, seperti itu. Ya makanya baik dia pada posisi hakim maupun dia pada posisi tersangka ataupun saksi, maka ikhtilat itu tetap akan terjadi, sehingga alasan dia pertimbangan adanya larangan seorang perempuan menjadi hakim dengan pertimbangan ikhtilat itu tidak relevan. Karena dia pertimbangan ini bukan cuma dipakai untuk saat dia menjadi hakim, saat dia menjadi tersangka ataupun saksi, pertimbangan itu juga dipakai. Ya. Lanjut argumennya. Ya, saya tentang yang tadi undang-undangnya. Gini. Sebenarnya undang itu ya, bukan dengan alasan bahwasanya perempuan itu harus jadi hakim, bukan. Ya. Kenapa saya mengatakan hal ini? Karena saya dengar dari peneliti langsung, ya, dari Bung Rocky Gerung, ya, di hadapan para hakim, beliau mengatakan, diangkatnya perempuan menjadi hakim, diberikan keleluasan di negara, suatu aturan perempuan menjadi hakim masuk di bagian parlemen, itu karena jasa perempuan tersebut, bukan karena dia memang pantas jadi hakim, bukan. Tapi karena jasa selama berabad-abad diasingkan, sehingga bukan berarti melalui undang-undang tersebut kita mengatakan perempuan itu yang pantas jadi hakim. Interupsi. Kalau pakai bahasanya Mas Rocky Gerung itu, tahu tidak latar belakangnya Mas Rocky Gerung itu apa? Dan saya anggap asumsi yang disampaikan oleh Mas Rocky Gerung itu subjektif dan mengarah kepada suatu hal. Oke, saya tambahkan lagi ya. Subjek hukum, ya, yang bisa menjadi subjek hukum itu adalah laki-laki, bukan perempuan. Ya, sehingga filosofi orang Romawi dulu, ya kata Bung Rocky Gerung, ya, itu mengatakan ada sebuah filosofi yang muncul, unus testis, nullus testis. Interupsi. Ini namanya saya nggak tahu bigori dalilin ya. Anda bisa jangan dulu. Dikatakan dalam kaidah bahwa maqasidul lafzi ala niyatil lafzi, tujuan orang yang mengucapkan itu tergantung yang berbicara. Tanya Rocky Gerung apakah begitu maksudnya? Tanya anggota DPR atau Anda yang ingin jadi anggota DPR. Jangan dulu potong pembicaraan saya. Saya belum selesai bicara, Anda langsung. Oke, jadi gini. Ya. Itu beliau menjelaskan unus testis nullus testis, ya, dari kata testis ini ya, sehingga muncul testimoni, ya. Testimoni itu adalah pembelaan pokoknya tentang kehakiman, ya. Nah, itu mengatakan bahwasanya perempuan itu tidak punya hak dalam wilayah kehakiman dalam memutuskan suatu hukum. Unus testis nullus testis. Ya. Ya mohon maaf ya. Habis ya. Dia tidak baca undang-undang ini kayaknya nih. Pak, dia katakan perempuan tidak punya hak, dia baca undang-undang dia ini. Saya tadi mengatakan, undang-undang itu muncul, undang-undang dilarang.